Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Varianta Indira Alma dengan NIM C24012111081 dari kelompok 5. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai hasil praktik penelitian yang saya lakukan, yaitu mengenai analisis pertumbuhan, reproduksi, dan makanan ikan selar kuning Celeroides leptolepis cuvier 1833 yang ditangkap di Teluk Ambon. Hal yang melatar belakangi penelitian yang saya lakukan adalah biologi perikanan itu merupakan, suatu ilmu dasar dari manajemen sumber daya perairan, dinamika populasi pada ikan, dan konservasi yang khususnya terdapat pada sumber daya perairan. Ilmu dalam biologi perikanan dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui stok sumber daya perikanan yang ada di suatu wilayah agar diperoleh metode pemanfaatan sumber daya yang ada secara tepat dan tentunya berkelanjutan. Salah satu, kajian ilmu yang menarik untuk dibahas yaitu, kajian ilmu biologi perikanan di Teluk, Ambon. Nah, berikut ini merupakan peta dari Teluk Ambon. Teluk Ambon merupakan salah satu wilayah yang lokasinya berada pada daerah administrasi di Kota Ambon, Maluku, Indonesia. Salah satu jenis ikan yang ada di Teluk Ambon adalah ikan selar kuning. Ikan selar kuning adalah salah satu ikan pelagis dengan nilai ekonomis yang tinggi. Tingginya kandungan gizi pada ikan selar kuning berpotensi adanya penangkapan ikan secara terus-menerus. Ikan selar kuning sendiri itu ditangkap dengan penggunaan alat tangkap yang tidak sesuai dan penangkapan yang tidak terkontrol yang akan menyebabkan menurunnya stok populasi ikan tersebut. Kajian mengenai biologi perikanan termasuk mengenai ikan selar kuning ini perlu untuk dilakukan sehingga dapat diketahui pertumbuhan, reproduksi serta kebiasaan makan ikan selar kuning sehingga diperoleh upaya efektif dalam pemanfaatan dan juga pengelolaan ikan selar kuning secara berkelanjutan. Nah, berikut ini merupakan, waktu dan tempat pelaksanaan penelitian yang saya lakukan, dan juga di bawahnya itu ada alat dan bahan yang digunakan selama praktikum dilaksanakan. Nah, berikut ini merupakan prosedur kerja, dalam, penelitian yang dilakukan, yaitu ada prosedur mengenai pertumbuhan, reproduksi, dan juga, makanan ikan. Nah, berikut ini merupakan analisis data atau, rumus perhitungan yang digunakan untuk menganalisis data-data yang didapatkan, yaitu mengenai pertumbuhan, reproduksi, dan juga analisis makanan, didapatkan, hasil yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu ada, pada, pertumbuhan. Yaitu ada aspek distribusi frekuensi panjang. Grafik tersebut menunjukkan bahwa frekuensi panjang gabungan ikan selar kuning jantan dan betina, total jantan dan juga total betina, terbanyak itu terdapat pada kelas 112 sampai 122, sedangkan terendah pada selang 68 sampai 78 dan juga 167 sampai 177 milimeter. Adanya ikan yang tertangkap berukuran kecil itu diduga karena, tempat penangkapan di mana tempat tersebut banyak terdapat ikan yang belum matang gonat. Kemudian di bawahnya itu ada 3 grafik, yang menunjukkan hubungan panjang bobot, ikan selar kuning. Berdasarkan grafik, didapatkan bahwa, setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 1,692 gram, itu pada total, sedangkan pada jantan yaitu setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 24,112 gram. Sedangkan untuk, betina itu, disimpulkan bahwa setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 1,4604 gram. Nah, yang selanjutnya merupakan, tabel pola pertumbuhan dari ikan selar kuning itu sendiri. Pada bulan April bulan April didapatkan bahwa nilai B lebih dari 3 sehingga dapat disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ikan bersifat alometrik positif atau pertambahan bobot lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan panjang. Sedangkan pada bulan Mei dan juga Juni didapatkan bahwa nilai B kurang dari 3 sehingga, dapat disimpulkan bahwa pola pertumbuhan ikan bersifat alometrik negatif atau pertambahan panjang lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan bobot. Berdasarkan tabel, itu menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pada pola pertumbuhan ikan pada bulan April dengan Mei dan juga Juni. Perbedaan ini dapat terjadi karena faktor genetik dari dominasi ikan yang ditangkap pada bulan yang berbeda tersebut. Selanjutnya di bawahnya itu ada tabel hubungan panjang bobot. Berdasarkan tabel yang diperoleh, hasil menunjukkan bahwa nilai R kuadrat dapat menginterpretasikan kuatnya hubungan panjang dan bobot pada ikan. Misalnya saja pada ikan jantan di bulan April, didapatkan bahwa nilai R kuadrat itu sebesar 0,8417.
sehingga dapat dikategorikan memiliki hubungan yang sangat kuat antara panjang dengan bobot, yaitu sebesar 64% dan sisanya dijelaskan oleh faktor lainnya. Nah, pada grafik yang pertama itu adalah grafik faktor kondisi total, di mana yang tertinggi itu di bulan April, sedangkan yang jantan itu di bulan April juga, dan juga ada yang betina itu di bulan Juni. Keadaan ini dapat mengindikasikan musim pemijahan bagi ikan, khususnya ikan betina. Salah satu faktor yang mempengaruhi faktor kondisi adalah banyaknya jumlah makanan yang dikonsumsi oleh ikan tersebut. Kemudian pada aspek reproduksi itu ada nisbah kelamin. Berdasarkan tabel, dapat dilihat bahwa nisbah kelamin ikan selar kuning dari bulan April, Mei, Juni, serta total menunjukkan kesimpulan bahwa tidak sama dengan 1:1, dengan perbandingan 1:0,9. Pada kondisi ini, masih dimungkinkan adanya pemijahan, namun belum tentu optimal untuk keberlanjutan. Grafik TKG atau tingkat kematangan gonad. TKG2 merupakan TKG yang mendominasi dari ikan selar kuning jantan gabungan dalam 3 bulan. Sedangkan untuk TKG4 merupakan TKG yang mendominasi dari ikan selar kuning betina gabungan dalam 3 bulan. Selanjutnya di bawahnya itu ada indeks kematangan gonad. Itu menunjukkan bahwa IKG tertinggi dari ikan selar kuning jantan itu terdapat pada IKG 5, sedangkan pada ikan selar kuning betina itu terdapat pada IKG 4. Hasil persamaan pada grafik berarti bahwa setiap penambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi fekulitas sebesar 1,2428. Hasil persamaan pada grafik berarti bahwa setiap penambahan satu satuan berat akan mempengaruhi fekulitas sebesar 1,2379. Nah, begitu juga dengan grafik yang kedua. Yang selanjutnya ada diameter telur. Didapatkan grafik yang menunjukkan bahwa terdapat satu puncak. Nah, ini berarti bahwa ikan selar kuning ini memiliki pola pemijahan satu kali dalam selama periode pemijahan atau biasa disebut dengan total spawner. Itu yang pertama ada indeks bagian terbesar. Berdasarkan grafik dapat dilihat bahwa makanan utama dari ikan selar kuning itu merupakan Pleurosigma, sedangkan untuk yang ikan selar kuning jantan dan juga betina itu juga sama, yaitu Pleurosigma. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ikan selar kuning jantan dan betina itu nilainya yang didapatkan itu mendekati 0, yang berarti bahwa ikan selar kuning jantan dan betina ini selektif dalam memperoleh makanannya. Di bawahnya itu ada tabel tumpang tindih. Nilai CH dari ikan selar kuning jantan dan betina itu sebesar 0,9470. Nilai tersebut menggambarkan bahwa ikan selar kuning jantan dan betina memiliki makanan yang sama karena hasil CH mendekati 1, sehingga tingkat kompetisi ikan selar kuning jantan dan betina dikatakan tinggi. Nah, yang selanjutnya ada hubungan volume makanan dengan panjang tubuh ikan. Berdasarkan persamaan yang didapatkan pada tabel tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap pertambahan volume makanan dipengaruhi oleh 0,000001 panjang tubuh ikan, di mana panjang tubuh ikan ini dapat menggambarkan volume sebesar 0,05%. Itu misalnya saja pada ikan dengan jenis kelamin jantan. Begitu pula dengan yang betina dan juga total. Yang selanjutnya ada panjang usus relatif. Panjang usus relatif rata-rata itu didapatkan nilai yaitu sebesar 0,5175. Nilai tersebut menunjukkan kurang dari 1, sehingga dapat disimpulkan bahwa ikan selar kuning, jantan dan betina yang tertangkap di Teluk Amber pada bulan April, Mei, Juni itu termasuk jenis ikan karnivora. Nah, simpulan dari penelitian ini yaitu pada pertumbuhan, pola pertumbuhan ikan itu bersifat alometrik negatif dan terdapat hubungan yang sedang antara panjang dengan bobot ikan. Sedangkan untuk reproduksi itu proporsi kelamin itu tidak sama dengan 1:1 antara ikan jantan dan juga ikan betina. TKG2 merupakan TKG yang mendominasi ikan selar kuning jantan gabungan dalam 3 bulan, sedangkan TKG4 merupakan TKG yang mendominasi ikan selar kuning betina gabungan dalam 3 bulan dengan pola pemijahan yaitu total spawner. Sedangkan untuk yang makanan ikan itu ikan jantan dan betina itu selektif dalam memperoleh makanannya dengan tingkat kompetisi yang tinggi. Dan juga ikan ini termasuk jenis ikan karnivora. Saran untuk penelitian yang selanjutnya yaitu penelitian secara berkala diperlukan sehingga dapat mengetahui perkembangan ikan selar kuning guna mendapat data yang mutakhir. Oleh karena itu, informasi tersebut dapat dimanfaatkan dalam pengembangan pengelolaan perikanan secara berkelanjutan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.